Kelihatan kan? Ya. Ini kita akan gunakan pen tool teman-teman. Kenapa tidak menggunakan basic shape? Karena kalau basic shape kita akan pakai shear juga nantinya. Jadi kita tetap akan menggunakan pen tool ya, seperti ini contohnya. Oke, seperti ini. Oke, ini satu. Terus ketika kita mau mengcopy atau menduplicate, kita cukup dengan ALT. Jadi dia akan bergeser. Kalau misalkan kanan kiri ya berarti kita ngambilnya kanan kiri. Kalau atas berarti kita akan gambar lagi bagian yang atasnya untuk di copy ke bagian yang bawah. Seperti itu. Oke. Jadi tinggal ngikutin pola yang ada sebenarnya. Pola dari gridnya ya. Seperti itu. Ya. Jadi kita tinggal ngikutin pola yang dari gridnya, terus kita gambar. Kalau misalkan ragu, takut miring dan selain sebagainya ya kalian harus zoom in zoom out seperti biasa ya teman-teman. Kita gunakan zoom in zoom out untuk merapikannya. Oke, ini contohnya. Untuk membuat gridnya gimana Pak? Oke. Untuk membuat gridnya udah dibikin kan artboard kalian 900 kali 900 pixel ya. Sebelum memulai kalian harus ke edit dulu. Sorry, oh ini harus dirubah dulu. Sebentar. Kita share-nya pakai yang entry screen ya. Kita pakai yang entry screen ya. Seperti ini kali ya. Ya, gini ya. Sebelum kita memulai, tadi ukurannya 900 kali 900 pixel. Satuannya pixel. Sudah dibuat, tapi kita ke edit dulu. Dari edit, baru kita ke preference. Terus general. Oke, kalian samakan ukuran dari si keyboard instrumentnya dan corner radiusnya. Kalian samakan yang ini dengan yang ini. Kalau udah disamakan, ini keyboardnya 9 pixel, cornernya 27,36. Dia pakai koma ya, jangan pakai titik. Kalian pakai koma. Jadi kalian harus ke edit dulu. Dari edit baru ke di bawah itu ada general, ada preference baru ke klik generalnya. Sudah sampai di sini 27,36. Kalau udah di oke. Sudah di oke, kalau udah di oke, kita pakai line segment. Ya, kita pakai line segment tool. Kalau tidak ada line segmentnya, maka cari aja di sini, diklik tanda titik 3 di bawah sini. Terus cari yang advance atau klik di bawah sini, di atas ini advance ya. Sudah line segmentnya diklik. Oke, ini saya zoom out dulu ya. Saya kecilkan dulu artboard saya. Seperti ini. Baru saya akan tarik line segmentnya. Seperti ini. Oke. Sudah sampai di sini? Sudah sampai di sini? Bisa ulang lagi enggak, Pak? Saya Yang ketinggalan. dari mana nih? Dari pas membuat grid ya, Pak. Dari awal ya. Iya, Pak. Oke. Tapi dokumennya sudah 900 kali 900? Sudah, Pak. Dah. Terus kita ke edit. Edit, sebelum kita menggambar dan membuat yang lainnya, kita ke edit dulu, baru ke preference, baru ke general atau control K.
Sudah. Akan muncul option berikutnya dari general ini. Di sini ada keyboardnya diganti 9 ukurannya. 9 pixel. Di sini corner radiusnya 9 pixel, 27,36 pixel. Pakai koma ya, jangan pakai titik. Kalau sudah dipakein koma, baru di OK. Nah, dari sini baru kita mulai. Kalau tidak ada line segmennya, kita menggunakan line segment tool. Ya, kalau tidak ada line segmennya, cari di 3 titik di bawah sini, diklik. Terus di sini ada garis 3 di atas pojok, pilih yang advance. Kalau sudah, artboard kita zoom out dulu seperti ini, kurang lebih ya. Terus kita tarik garis ke bawah. Sudah sampai membuat bebas, mau nariknya di mana bebas. Sudah sampai di sini? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, perhatikan toolsnya ya. Saya gunakan selection tool, oke. Sudah selection tool. Terus Sudah, saya akan tekan Alt di keyboard kalian. Berikutnya shift. Oke. Berikutnya tanda panah kanan kiri atas bawah ada di keyboard kalian. Saya tidak menggunakan mouse, saya gunakan keyboardnya. Geser ke kanan. Seperti ini. Geser ke kanan terus sebanyak-banyaknya. Saya tidak memakai mouse tapi memakai keyboard. Ada tanda panah kan ya buat menggerakkan atas kanan kiri bawah di keyboard kalian. Biasanya ada di sebelah kanan. Terus di bawah. Geser aja seperti ini. Bisa sampai di sini? bisa, Pak. Caranya kalau udah perhatikan, saya tidak pakai line segment tool tapi saya pakai selection tool. Terus sudah diseleksi baru saya tekan Alt dan Shift. Setelah Alt dan Shift saya geser dengan menggunakan kursor geser yang ada di keyboard ya. Kalau sudah, ini kita seleksi semua teman-teman. Seleksi semua garis yang tadi kalian sudah duplicate ya, seperti ini sudah diseleksi semua. Sudah. Atau Ctrl A biar gampangnya untuk menseleksi semuanya. Kalau sudah, kita ke edit lagi, copy. Oke. Sudah di copy, terus di paste in place. Shift Ctrl V. Ya, paste in place. Sudah di paste in place. Terus kita ke rotate. Di sini ada rotate. Ya. Klik 2 kali di rotate-nya. Di rotate tool-nya klik 2 kali sampai muncul option berikutnya. Sudah? Klik 60 derajat. Kalau udah di OK. Sudah miring begini. Berikutnya ada di transform. Kita copy lagi teman-teman. Sesudah di sini kita copy lagi Ctrl C ya, copy terus paste in place Ctrl Shift V. Ya, copy terus pastenya paste in place. Kalau sudah, berikutnya baru ke objek, transform, terus di reflect. Kalau udah di reflect baru di OK. Sudah?
Ini kayaknya ada yang salah nih. Jadi harus kayak gini. Oke, sudah teman-teman? Kalau udah, kalian perhatikan, kalian zoom. Kalau ada yang bentuknya seperti ini, nih, bentuknya seperti ini. Ada? Ada yang bentuknya seperti ini? Ada, Ada. Pak. Kalau ada, ini kita rapiin. Terus posisikan tepat di tengah, seperti ini. Posisikan tepat di persilangan ini ya. Oke. Jadi bentuknya akan seperti ini. Kalau yang udah bentuknya seperti ini, sudah biarin aja. Itu udah benar. Bisa? Saya ulang. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman. Oke, ini saya akan delete lagi. Oke, saya akan ulang. Buat line segment ya, buat garis dengan menggunakan line segment tool seperti ini. Kalau sudah, tekan Alt dan Shift di keyboard kalian. Terus gunakan keypad kursor geser kalian ke sebelah kanan seperti ini. Oke. Sebanyak-banyaknya. Oke, kalau sudah, nih udah, kalau rasa kurang banyak tambahkan lagi. Kalau udah, ini kita pakai selection, terus ini biar gampang kalian nanti ketika ada yang salah, ini di grup aja dulu, di Ctrl G, di grouping aja. Dan kalau sudah seperti ini, kita ke rotate, ya, kita ke rotate, klik 2 kali, rotate-nya 60, terus oke. Kalau udah rotate 60, dari sini kita copy dulu, Ctrl C, Ctrl Shift V, terus baru rotate. Udah di rotate seperti ini. Terus kita rotate, kita copy lagi, copy paste lagi, Ctrl C, ya. Terus paste in place kembali. Dan baru kita ke objek, dari objek baru ke transform reflect.
Kalau sudah di reflect baru di oke. Nah, ini udah pas ya, udah benar. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Sudah. Udah ya? Udah seperti ini? Kalau udah, di seleksi ketiga tadi, seleksi seperti ini, ya. Ini kan tadi posisinya, ini kita geser aja ke tengah. Seleksi, terus geser ke tengah, seperti ini. Terus kalian kecilkan. Kira-kira aja ya kecilnya, jangan dikecil banget. Karena ini ada bagian yang tidak terpakai, sebelah sini tidak terpakai, sini tidak terpakai, sini tidak, sini tidak. Yang kita pakai adalah yang bagian tengah ini, ya. Dikecilin aja. Kecilin aja, dikira-kira. Ya, hasilkan seperti ini. Terus kita grup. Sudah di grup jadi satu. Kita akan mask ya. Kita akan masking si grid ini biar yang bagian kanan kirinya itu tidak terpakai, itu tidak mengganggu kita. Saya akan buat kotak ya. Kalian buat kotak rectangle tool. Gampangnya kalau udah klik 2 kali, klik seperti ini ya, 900 kali 900. Samakan dengan artboard kalian. Oke. Kalau kotaknya di sini berarti kita unlay dulu. Unlaynya sesuai artboard. Biar dia rata. Atau biar dia memposisikan sesuai dengan artboard kalian. Sudah seperti ini kita seleksi semua. Klik kanan, make clipping mask. Sudah jadi seperti ini. Kalau kalian mau merubah si grid ini menjadi warna yang kalian inginkan, maka ganti aja. Misalkan mau diganti warna biru, terserah. Terus opacity-nya kecilin biar tidak mengganggu kalian, itu bisa. Ya, kecilkan saja opacity-nya, tapi dengan cara kalian klik 2 kali. Oke, di clipping mask-nya. Kan udah di clipping nih. Seperti ini kan. Biar muncul, diklik 2 kali di sini. Nah, kalian baru ganti. Sudah bisa? Kita ulang lagi ya. Oke, kita gunakan length segment tool. Kita kecilin dulu artboardnya sekecilnya kalian. Terus kita geser aja. Gunakan length segment tool. Tarik ke bawah. Oke, gunakan shift biar rata. Sudah seperti ini. Terus pakai selection tool. Jangan di length segment lagi, tapi selection tool. Kalau sudah di selection tool, Alt, Shift di keyboard kalian, diklik Alt dan Shift. Kalau sudah di Alt dan Shift, kalian bisa geser seperti ini menggunakan keyboard kalian. Kursor gesernya ada di sebelah kanan bawah. Itu ada tanda panah 4. Ya, geser aja seperti ini. Untuk menduplikat. Dan nih, kalau udah, ini seleksi semua. Oh, udah diseleksi semua, baru di grouping. Ya, di grup, Ctrl G, grupnya. Kalau sudah di Ctrl G, baru kita copy paste. Copy,
Copy-nya ada di edit, terus paste in place. Kalau sudah di paste in place, kita ke rotate tool. Ya, klik 2 kali rotate tool-nya sampai muncul option berikutnya, diklik 60. Sudah, klik OK. Kalau udah rotate kan, udah merotasi, sama kita copy lagi, copy, terus paste in place. Kalau sudah dipaste in place, ada di objek, transform, reflect. Ya, di sini eksisnya ganti yang vertikal, jangan yang horizontal. Kalau sudah, oke. Dia akan membentuk seperti ini. Kalau kalian zoom, akan membentuk segitiga sama kaki, ya. Kalau udah, ini ketiganya kita seleksi semua, terus kita Ctrl G lagi, kita grup lagi, terus kita kecilin, kita letakkan posisinya di tengah artboard kita, seperti ini, ya. Yang tidak bersinggungan seperti ini, ya, ini maka dibuang. Oke. Udah seperti ini kan. Kalau udah, kita buat rectangle, ya. Ukurannya 900 kali 900. Nih, 900 kali 900. Kalian bisa model tarik seperti ini boleh. Disamakan dengan artboardnya. Ya, disamakan dengan artboardnya boleh seperti ini. Atau cara yang kedua, diklik aja di luar 900 kali 900. Oke, kalau udah seperti ini, semuanya diseleksi. Bisa seleksi seperti ini, atau bisa Ctrl A. Baru diklik kanan, baru di make clipping marks. Jadi seperti ini. Bisa semua? Boleh, silakan Niko. Silakan dicoba diulang sampai hafal. Pak, Ya, tadi yang habis di reflect itu gimana lagi, Pak? sehabis di apa? Di reflect. Habis di reflect. Sehabis di reflect kan udah oke tuh. Iya. Nih, bentar. Ini di rotate terus di reflect. Kalau udah di reflect kan seperti ini. Iya, Pak. Ya, jadi ada 3 ya garisnya. 1, 2, 3. Ya, ini diseleksi semuanya. Diseleksi kecilin. Kecilin. Karena bagian yang sebelah sini, nih di luar ini yang tidak bersinggungan, itu nggak kepake sebenarnya. Kita hanya bagian yang ada segitiga sama kaki seperti ini. Nih, ini yang kepake sama kita. Oke, ini kecilin aja dulu. Kecilin. Kecilin sesuai dengan artboard kalian ya. Paling ngambilnya cuma segini. Tuh. Ya. Itu kecilnya pakai shift, Pak. Iya, pakai shift dan alt aja. Untuk mengecilkan si objek itu, tekan shift dan alt aja. Karena biar dia ngecil semuanya.
Dia ada di tengah ngasih kalau pakai Alt tuh kita semuanya ke tengah. Tapi kalau tidak menggunakan ALT dia hanya di pojok di mana kita nariknya. Ya, kalau narik sebelah sini berarti yang atas akan menahan. Kalau gunakan shift. Oke, tuh. Kalau Alt dia akan ada di posisi tengah, Alt dan shift. Tuh. Terus baru deh kita ratain, rapihin. Agar tidak mengganggu, kan kalau kita gambarnya begini agak buat saya sih mengganggu ya, karena ada bagian yang tidak terpakai. Jadi lebih enak kita gunakan rectangle, bikin rectangle. Bisa kalian dengan cara seperti ini, tarik ya, posisikan dia tepat di artboardnya, seperti ini. Kalau sudah, seleksi semuanya berikut kotak yang tadi kalian bikin. Nah, kalau udah dibikin seperti ini, udah diseleksi, diklik kanan. Terus diklik kanan, ada make clip mask ya. Baru di make clip mask. Bisa? Niko bisa? Yogi? Boni, Boni? Boni Yogi? Bisa, Pak. Bisa. Lindi bisa, Lindi? Masih dicoba, Pak. Iqbal? Iqbal gimana, Bal? Udah bisa. Rais, Rais? Bisa, Pak. Aman, Pak. Aman. Salsabila? Bisa Pak, bisa. Ada yang perlu diulang lagi nggak? Garis apanya nih? Biasanya kalau kotaknya gede-gede, dia ketika bikin ini nih, bikin sini ini kurang panjang. Biasanya kurang panjang. Iya, kecilin aja, terus bikin yang panjang. Bikin aja yang panjang. Biasanya gitu. Sama panjang antara garisnya yang dari sini nih, dari ini ke sini nih juga kurang panjang biasanya. Gitu. Biar gridnya mengecil kan. Iya, biasanya antara si line segmennya ini posisinya kurang panjang seperti ini, sama dia kurang perbanyak duplikatnya. Seperti itu. Ntar kalau udah begini kan udah ketemu nih, teman-teman udah jadi seperti ini kan. Si gridnya ini bikin layer berikutnya, bikin layer baru, terus yang ini digembok atau di lock ya. Nah, kalian fokuslah di layer 2 buat gambarnya. Baru gunakan pen tool. Seperti itu. Nggak usah menggunakan shift, kalian ikutin aja garis ininya.
Jadi kalau misalkan bentuknya temu yang begini nih, ini kan biasanya problemnya adalah struknya ya. Nah, struknya aja yang dirubah. Nih, capsnya mau yang mana? Misalkan ini mau bagian ini lebih besar. Gunakan ALT ya kalau memperbesarnya biar rata. Begini. Sini kita tarik ke atas. Oh. Sudah bisa semuanya? Nah, kalau udah bikin grid begini, kalian tinggal cari gambar preferensi kalian. Gambar referensi kalian buat bikin si building. Ya. Ikutin aja pola dari grid ini. Cukup dengan mengikuti pola dari si grid ini. Tuh.
Ini satu lagi teman-teman. Ketika misalkan kalian ngepick warna seperti ini ya. Misalkan warnanya udah diklik 2 kali atau kalian udah bikin misalkan gini deh. Kalian mau bikin warna sendiri misalkan. Ini. Ya. Misalkan kalian udah bikin warna sendiri. Oke. Ya oke. Ini kan warna sendiri nih ya. Nah, diusahakan kalian checklist globalnya. Kenapa sih? Karena biar ketika kita merubah, dia akan ikut semua. Termasuk ketika ada lagi proses gradien, tuh kalian bisa lakukan itu. Itu. Jadi misalkan ini udah jadi ini ya teman-teman. Begini, ini kita mau buat bagian tas misalkan.
Nah, nanti kalian satu-satu nih gambar kotaknya, bagian kanan, kiri, bagian atas, itu satu-satu tampak-tampaknya. Jadi misalkan kalian butuh jendelanya, kalian ngambil dari sini dulu aja gambarnya, biar mempermudah kalian. Kan udah ada smart gate-nya kan. Sini. Kalau masih kebesaran ya kalian kecilin lagi. Udah nih ngambil ancang-ancangnya dari sini, terus baru tempel ke sini. Itu. Silahkan cari gambar referensi, terus ikutin pola yang udah ada dari grid kalian. Kalian mulai gambar di sini. Ada pertanyaan teman-teman? Jelas, Pak. Aman ya? Aman-aman. Nick, sebagian udah di-record? Ya, Pak. Aman ya? Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan langsung ke saya atau bisa ke Rida atau bisa ke Niko.
Biasanya Rida suka bikin resume-nya nanti di upload sama dia. Nah, kalian bisa lihat juga di situ. Biasanya suka dikirim kan sama Rida? Ya Pak. Oke. Aman ya. Nanti saya akan koreksi yang tugas yang kemarin-kemarin. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, nanti saya akan kabari kalian. Terus bikin yang bagus ya. Kalian cari gambar yang bagus karena ini kemungkinan akan jadi UAS kalian. Ya, karena kemungkinan ini akan jadi tugas UAS kalian. UAS itu kalau nggak salah sekitar dua pertemuan lagi kalau nggak salah ya. Saya belum lihat lagi, kalau nggak salah sih 2 pertemuan lagi di pertengahan Desember nanti kita ada UAS. Nah ini kalian cari gambar yang bagus, terus kirim ke saya dulu deh. Ini bisa digambar atau enggak? Gitu ya. Oke Pak. Cari referensinya apa? Saya mau yang ini gitu. Pak, ini saya ada 2 gambar, saya mau gabungin gitu. Silakan. Misalkan saya mau gedungnya begini, tapi saya mau bentuk jalannya seperti ini gitu. Silakan aja, ya. Atau mau kalian kirim via WhatsApp atau mau ketemu di pertemuan minggu depan, bebas. Nanti diskusiin aja, biar nanti Rida ngabarin ke saya. Atau Niko kabarin ke saya, enaknya gimana, ya? Oke Pak, siap. Kalian nggak mesti 1, tapi kalian boleh nyari 2 gambar, 3 gambar, bahkan 5, bahkan 10, terserah. Saya mau bentuk yang ini, yang begini, ini begini, ini begini, ini begini. Gitu aja, ya. Ini kemungkinan akan jadi UAS kalian. Gitu ya. Terus yang kemarin dapat software dari Niko, biasanya saya kalau mau buka ilustratornya, internet saya nggak saya konekin dulu. Saya nggak konekin dulu, tapi ketika udah kebuka ilustratornya, internetnya baru saya konekin lagi. Jadi so far sejauh ini hampir berapa tahun? 5 tahun saya pakai, 4 tahun saya pakai, masih aman. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelas A. Windy, Yogi, Rais, Iqbal, Niko, semua, Noval, aman ya? Aman Pak. Insya Allah aman Pak. Aman, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Aman, Pak. sudah sudah bergabung dan menyimak perkuliahannya. So nanti tinggal kalau Rida lagi senggang, Rida mungkin akan bikinin rangkuman video yang sudah Nick buat. Kalian bisa lihat di situ, atau kalau masih bingung bisa tanyakan saya langsung. Untuk referensi gambar, diskusiin aja mau japri 1 per 1 atau mau ketemu langsung.